Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Medan, mau beli alpukat. Jangan pernah bosan dan harus tetap terus bersemangat. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 6. Sedikit mengulas materi yang sama dengan materi-materi sebelumnya, tidak kalah pentingnya juga harus diperhatikan. Anak-anak, kegiatan apa yang ada di gambar tersebut? Iya, ini adalah kegiatan piket kelas. Apakah kalian suka melaksanakan tugas piket di kelas masing-masing? Harusnya iya, karena semua siswa atau siswi mempunyai tugas piket yang seperti ini. Mungkin seminggu sekali atau mungkin beberapa hari sekali, itu pasti mempunyai kewajiban untuk membersihkan kelas. Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal merupakan salah satu upaya menjaga kebersihan kelas demi kenyamanan proses belajar. Mungkin kalau kita belajar dengan kondisi kelas yang kotor, yang kumuh, dan banyak sampah, kita juga tidak nyaman untuk belajar. Kita akan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang kelas yang kotor seperti itu. Maka dari itu, kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu melakukan piket kelas dengan sebaik mungkin. Hak kita apa? Hak kita adalah merasakan atau menikmati pembelajaran di kelas dengan kondisi yang bersih dan sehat. Selain itu, menjaga kebersihan kelas merupakan bentuk sikap mencintai lingkungan. Nah, kita akan membahas tentang lingkungan. Berikut cara untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah semua orang harus melakukan kewajiban tersebut. Karena kalau kita tidak taat atau kita tidak melakukan kewajiban tersebut, yang dirugikan tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga orang lain. Jika kita tidak melakukan kewajiban tersebut, kita sudah melanggar hak orang lain. Selanjutnya, menanam dan merawat pohon di sekitar rumah. Manfaatnya apa? Agar udara terasa segar, agar lingkungan terlihat asri. Kita juga dapat mencegah banjir, mencegah adanya tanah longsor. Selain itu, kita juga dapat menikmati tanaman-tanaman yang kita rawat. Mungkin hasil buahnya, mungkin sumber daya kayunya, dan yang lain lagi. Selanjutnya ada mengadakan kegiatan kerja bakti demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, kerja bakti itu sangat penting bagi kita dan di lingkungan kita. Karena dengan bekerja bakti, kita akan bekerja sama untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Dan pekerjaan kita akan semakin cepat selesai dan menjadi terasa lebih ringan. Jika semua lingkungan hanya ada satu orang yang melaksanakan, mungkin pekerjaan tidak akan cepat selesai dan akan sangat terasa berat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya ada menghemat penggunaan energi.
ya energi listrik, energi air, BBM, dan sumber daya alam. Selanjutnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Contohnya, kita dapat menggunakan botol bekas, botol-botol plastik bekas, kita manfaatkan menjadi sebuah karya, entah itu menjadi bunga, entah itu menjadi tempat sampah atau yang lain lagi. Selain botol plastik, kita juga dapat memanfaatkan bungkus-bungkus jajan ataupun ciki, snack seperti itu menjadi sebuah karya yang dihasilkan. Contohnya bisa dijadikan tas, bisa dijadikan tikar, bisa dijadikan tempat pensil, dan yang lain lagi. Jadi dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi kita bisa memanfaatkan, itu sangat lebih bagus. Mendirikan komunitas peduli lingkungan. Nah, ini kita dapat melakukan dengan teman-teman, membuat suatu kelompok yang bertugas sebagai kelompok yang sangat peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu berarti kita bermusyawarah dengan masyarakat bagaimana cara kita melestarikan lingkungan dengan baik. Selanjutnya ada melaksanakan ronda malam demi keamanan lingkungan. Jadi ronda malam biasanya dilakukan dengan secara bergilir, dengan cara bergantian di setiap malamnya. Kalau kita melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita akan mencegah kriminalitas di lingkungan kita. Sekitar rumah kita akan terasa lebih aman. Yang terakhir ada memasang aturan atau himbauan untuk menjaga lingkungan. Ini bisa dilakukan kita untuk membuat poster atau pemberitahuan pengumuman, ditempel-tempel di sekitar lingkungan. Jadi semua orang dapat membaca dan melihat bagaimana aturan di lingkungan tersebut. Kita juga dapat menegur dan menindak tegas seseorang yang lalai menjaga lingkungan. Mungkin kita dapat memberikan sanksi. Contohnya, jika ada yang melanggar suatu aturan di lingkungan, mungkin mendapatkan denda, atau mungkin diminta push up, atau mungkin diminta lari keliling lapangan. Nah, itu boleh saja, asal dengan kesepakatan bersama. Melestarikan lingkungan penting dalam keseimbangan dan kelestarian alam. Kita bisa memulai dari diri sendiri. Setelah itu, barulah kita mengajak orang lain di sekitar kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar. Nah, anak-anak, materi pembelajaran cukup, semua sudah selesai. Ini adalah pembelajaran terakhir di tema 3. Artinya besok kita sudah belajar tema 4. Anak-anak mempunyai tugas untuk membuat tabel seperti yang sudah disediakan seperti ini. Ini adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga, upaya menjaga kelestarian lingkungan itu bagaimana? Anak-anak menuliskan di sini upayanya apa saja. Di sekolah, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah.
di masyarakat, upaya menjaga kelestarian lingkungan di lingkungan masyarakat. Itu apa saja kalian tulis di sini. Setelah kalian sudah membuat tabel ini, anak-anak bisa melanjutkan menyelesaikan tugas evaluasi pada buku tema 3 halaman 130 sampai dengan 132. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, selamat untuk berjuang, semoga berhasil. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Pada mengakhiri video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.